Apakah Bapak dan Ibu Kepala Sekolah pernah punya pengalaman seperti cuplikan berikut? Saya kok merasa program kita kurang sejalan ya dengan visi misi sekolah, Pak. Kenapa begitu, Bu? Bisa dijelaskan? Setelah saya baca, visi misi sekolah mengutamakan pembentukan karakter dan pengembangan potensi murid. Tapi, program kita hanya fokus pada aspek akademik, Pak. Jadi, terkesan kurang mendukung visi dan misi sekolah. Terima kasih atas masukannya, Bu. Coba nanti kita diskusikan bersama untuk memperbaiki program tersebut agar lebih sejalan dengan visi misi sekolah. Dalam cuplikan tadi, kita melihat komplain dari warga sekolah yang merasa visi, misi, dan program sekolah belum terintegrasi dengan baik. Apa sebenarnya yang perlu kita perbaiki dalam situasi tersebut? Yuk kita bahas. Periode pembuatan program biasanya direncanakan untuk 1 tahun agar ada cukup waktu untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki program sekolah yang ada. Pembuatan program sekolah diharapkan melibatkan seluruh warga sekolah, namun porsi keterlibatan dapat disesuaikan dengan peran masing-masing. Guru merupakan bagian penting dalam pembuatan program sekolah untuk memberikan masukan berharga berdasarkan pengetahuan langsung tentang kebutuhan murid di ruang kelas. Peran orang tua juga penting karena mereka membawa pemahaman unik tentang anak-anak mereka. Keterlibatan orang tua akan meningkatkan dukungan dan partisipasi murid. Meskipun di jenjang PAUD dan SD, keterlibatan langsung dalam pembuatan program belum memungkinkan, pendapat dan masukan dari murid tetap menjadi pertimbangan penting. Hal ini dapat diperoleh melalui evaluasi atau survei kepuasan program sekolah atau diskusi dengan perwakilan kelas bagi murid di jenjang SMP dan SMA. Tenaga kependidikan seperti staf administrasi, pustakawan, dan petugas kebersihan dapat memberikan masukan tentang aspek non-akademis seperti layanan dukungan murid, keamanan, atau keselamatan di sekolah. Visi misi sekolah menjadi pedoman utama untuk menentukan arah dan tujuan sekolah, baik jangka menengah atau jangka panjang. Oleh karena itu, setiap kegiatan atau inisiatif yang dimasukkan ke dalam program harus mendukung ketercapaian visi dan misi sekolah. Perlu diingat, setiap tahap perkembangan murid memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, program sekolah juga perlu disesuaikan dengan fase perkembangan murid. Misalnya, pendekatan literasi untuk anak usia dini akan berbeda dengan murid sekolah menengah. Memahami tahapan perkembangan memungkinkan sekolah untuk merancang program yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan murid. Kepala sekolah juga perlu memperhatikan temuan data lapangan dalam membuat program sekolah. Hasil pengamatan dalam keseharian, survei layanan, ataupun data rapor pendidikan dapat menjadi sumber data dalam menentukan program sekolah. Meskipun idealnya semua warga sekolah dapat dilibatkan dalam pembuatan program sekolah, namun sebagai langkah awal, melibatkan guru menjadi langkah yang sangat efektif. Dengan memperhatikan keempat hal ini, program sekolah yang dibuat dapat terintegrasi dengan visi, misi, serta mendukung peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan. Setelah memperhatikan hal tersebut, langkah-langkah dalam menyusun program dapat menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah karena program dibuat untuk mengatasi masalah atau adanya gap antara kondisi saat ini dengan harapan sekolah.
Kepala sekolah bisa menggunakan 4 tahapan kolaborasi berikut untuk menentukan program prioritas sekolah. 1. Identifikasi masalah. 2. Analisis masalah. 3. Intervensi masalah. 4. Evaluasi dan pemantauan. Pertama, mengidentifikasi masalah atau tantangan utama di sekolah melalui pengumpulan informasi dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait. Misalnya, visi sekolah adalah menciptakan lingkungan yang aman bagi murid. Namun kenyataannya, banyak murid yang masih melakukan perundungan bahkan hingga ada korban. 2. Analisis masalah melibatkan pemahaman akar masalah, evaluasi dampaknya, dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya, perundungan terjadi karena murid belum memahami dampak negatif perundungan dan terpengaruh teman. Selanjutnya, langkah intervensi yaitu mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan sekolah melalui kolaborasi antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, atau bahkan murid. Misalnya, untuk mengatasi akar masalah, maka dibentuk TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang bertanggung jawab membuat kegiatan pencegahan perundungan dan pelatihan keselamatan untuk murid, guru, dan staf. Termasuk pelajaran